Halo guys, kalau kalian lihat pria tua ini, mungkin kalian bakal nganggep dia cuma kakek biasa. Rambut putih, tubuh kurus, tatapan kosong, muka kayak apa ini? Tapi siapa sangka nih guys, pria bernama Samuel Little ini diduga udah membunuh hampir 100 orang. Dan yang bikin merinding nih, dia melakukan itu selama puluhan tahun tanpa ada yang sadar. Bahkan banyak korban yang kematiannya dianggap biasa aja. Ada yang dikira overdosis lah, ada yang dianggap kecelakaan, dan ada yang bahkan gak dicari siapa-siapa. Sumpah guys, ini bukan cuma cerita tentang pembunuh berantai, tapi juga tentang bagaimana dunia bisa begitu cuek gitu kan, sampai seorang monster bebas berkeliaran selama puluhan tahun. Jadi gini guys, kita mulai dari latar belakang Samuel Little nih. Samuel lahir tahun 1940 di Georgia, Amerika Serikat. Dan saat itu ibunya baru berusia 16 tahun, sedangkan ayahnya baru 19 tahun. Nama ibu kandung Samuel adalah Bessie May Little, sementara ayah kandungnya Paul McDowell nih. Karena lahir dari hubungan di luar nikah, Samuel awalnya diberi nama Samuel McDowell, mengikuti nama belakang ayahnya. Tapi seiring waktu dia lebih dikenal sebagai Samuel Little. Dan sejak awal kehidupannya, Samuel sudah seperti anak yang tidak diinginkan. Menurut data sensus Amerika tahun 1940, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi anehnya kepada para detektif FBI ini, Samuel selalu mengatakan bahwa ibunya adalah pekerja seks. Entah itu benar atau hanya kebencian Samuel terhadap ibunya sendiri, tidak ada yang benar-benar tahu. Yang jelas, tidak lama setelah Samuel lahir, kedua orang tuanya langsung meninggalkannya. Bayangin guys, baru lahir tapi sudah dibuang oleh ayah dan ibunya sendiri. Samuel kemudian dibawa ke Lorain, Ohio nih, dan dibesarkan oleh nenek dari pihak ayahnya yang bernama Fanny McDowell nih guys. Ketidakstabilan hidup akibat ditelantarkan orang tuanya membuat Little tumbuh menjadi remaja nakal yang gemar melakukan kriminalitas jalanan. Pada tahun 1953, saat berusia 13 tahun di Lorain, Ohio nih, Samuel ditangkap karena mencuri sepeda. Dan setelah kasus itu, ia dikirim ke Boy Industrial School, yaitu sekolah reformasi untuk remaja bermasalah di Ohio. Saat sekolah, Samuel sering memperhatikan gurunya menyentuh leher sendiri ketika mengajar. Buat anak normal itu mungkin hal biasa guys. Tapi di kepala Samuel nih, itu malah memunculkan rasa senang yang aneh. Sejak saat itu, dia mulai terobsesi dengan leher wanita. Semakin besar usianya, fantasi itu juga semakin parah. Lanjut setelah keluar dari sekolah, 2 tahun kemudian nih, pada tahun 1955, saat usianya 15 tahun, Samuel kembali ditangkap di Omaha, Nebraska, karena kasus pembobolan rumah dan pencurian properti. Setelah itu ia kembali dimasukkan ke institusi pembinaan remaja. Saat masuk usia remaja nih, Samuel mulai mengoleksi majalah kriminal yang menampilkan ilustrasi wanita dicekik. Dan dari situ fantasinya tidak lagi sekedar melihat leher, tapi berubah menjadi keinginan untuk mengontrol, ya bahkan menghabisi guys. Lanjut pada tahun 1956, saat berusia 16 tahun nih, Samuel ditangkap lagi karena membobol toko mebel di Lorain. Karena pelanggarannya terus berulang, pengadilan akhirnya mengirimnya ke Ohio State Reformatory. Di penjara remaja itulah Samuel mulai belajar tinju untuk bertahan hidup di lingkungan penjara yang keras. Kemampuan bertinjunya terus berkembang nih guys. Dan setelah bebas pada akhir tahun 1950-an, ia mulai menjalani karir sebagai petinju profesional pada era 1960-an. Lanjut, setelah bertahun-tahun terpisah, Samuel akhirnya menemukan ibunya lagi di Miami, Florida guys, pada tahun 1960-an. Namun, justru setelah tinggal bersama ibunya kembali, Samuel merasa dirinya tetap tidak diterima. Ibunya yang sejak awal memang tidak mengharapkan dirinya lahir, masih bersikap dingin terhadap Samuel. Dan hal itu membuat luka dalam diri Samuel semakin parah guys. Rasa marah, rasa ditolak, dan kebencian yang selama ini dia pendam
perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Samuel semakin kasar, semakin emosional, dan fantasi-fantasi buruk di kepalanya mulai sulit dikendalikan. Pada malam tahun baru 1970, Samuel Little bertemu Mary Brosley ini di sebuah bar di kawasan North Miami Beach. Mary sendiri adalah seorang wanita yang sedang mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Dia adalah ibu dari 2 anak asal Massachusetts yang berjuang melawan kecanduan akibat alkohol berat. Tubuhnya juga sangat kurus akibat anoreksia. Bahkan berat badannya nih hanya sekitar 36 kg. Belum lagi Mary berjalan pincang karena pernah menjalani operasi pinggul. Karena masalah keluarga, Mary memilih pergi ke Florida. Malam itu, Samuel Little mendekati Mary dengan sikap yang tenang dan ramah nih. Ia mengajak Mary mengobrol, menawarinya minuman, dan mendengarkan cerita Mary tentang masalah hidupnya. Karena itu, Mary mulai merasa nyaman dengan Samuel. Apalagi saat itu Mary sedang sendirian nih di Florida. Tak lama kemudian Samuel mengajak Mary masuk ke mobilnya. Dan Mary pun ikut bersama Samuel guys. Setelah Mary Brosley masuk ke dalam mobil, Samuel membawanya ke area sepi di sepanjang Route 27. Saat mobil berhenti di tempat yang gelap dan jauh dari keramaian, suasana awalnya masih terlihat biasa. Mary yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol mengira mereka hanya sedang menghabiskan waktu bersama. Ia bahkan duduk di pangkuan Samuel Little di dalam mobil tersebut guys. Tidak lama kemudian perhatian Little tertuju pada leher Mary. Ia mulai memainkan kalung rantai yang dipakai Mary sambil menyentuh bagian lehernya. Samuel Little yang sejak kecil menyimpan fantasi kekerasan terhadap wanita mulai memperhatikan leher Mary dan kalung rantai yang dipakainya. Suasana yang awalnya tenang perlahan berubah guys. Tanpa peringatan, Samuel kemudian mencekik Mary menggunakan tangan kosong di dalam mobil itu. Karena kondisi tubuh Mary yang sangat lemah, ia tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Lalu beberapa menit kemudian Mary Brosley tewas di tempat guys. Setelah memastikan Mary sudah tidak bernafas nih, Samuel membawa tubuh Mary ke area semak-semak di dekat lokasi kejadian. Ia mencoba menggali tanah untuk mengubur korban, tetapi tanah di wilayah tersebut sangat keras sehingga lubang yang dibuat tidak cukup dalam. Karena panik, Samuel akhirnya hanya menutupi tubuh Mary menggunakan tanah dan dedaunan seadanya sebelum meninggalkan lokasi guys. Lalu sekitar 3 minggu kemudian, tepatnya pada 24 Januari 1971, jasad Mary Brosley ditemukan oleh warga yang melintas di area tersebut. Namun pada masa itu teknologi forensik masih sangat terbatas nih. Ditambah Samuel terus berpindah-pindah kota setelah kejadian itu guys. Ya membuat polisi gagal lah menemukan siapa pelakunya. Dan pada malam tahun baru 1970 itu menjadi awal dari rangkaian pembunuhan yang akan berlangsung selama puluhan tahun berikutnya. Setelah melakukan pembunuhan pertama terhadap Mary nih, Samuel mulai menjalani hidup berpindah-pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain untuk menghilangkan jejak. Samuel meninggalkan Florida dan terus bergerak ke berbagai wilayah seperti Maryland, Ohio, hingga California guys. Dengan hidup nomaden seperti itu, polisi kesulitan menghubungkan dirinya dengan kasus pembunuhan Mary Brosley. Beberapa bulan setelah kasus pertama itu, Samuel kembali melakukan pembunuhan nih. Korbannya adalah seorang wanita di Miami yang kemudian ditemukan tewas di area rawa Everglades. Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an, ia terus memburu korban di berbagai kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Houston, Cleveland, dan Atlanta. Korban-korbannya sebagian besar adalah wanita rentan, pekerja seks, tunawisma, pecandu alkohol dan narkoba. Samuel sengaja memilih korban seperti itu karena ia tahu banyak dari mereka ya jarang dicari ketika hilang guys. Seiring waktu, Samuel juga mulai mengubah cara membuang jasad korbannya. Jika pada kasus Mary Brosley ia sempat mencoba mengubur korban, setelah itu Samuel lebih sering membuat jasad tempat-tempat terpencil seperti rawa, semak belukar, tempat sampah, hingga area hutan yang sulit dijangkau guys. Setelah banyak korban yang dibunuh Samuel Little sebenarnya beberapa kali sempat ditangkap polisi. Pada tahun 1982 di Pascagoula,
Mississippi, Samuel ditangkap atas dugaan pembunuhan seorang wanita berusia 22 tahun bernama Melinda Rose Lapri. Selain itu, ia juga dituduh melakukan penganiayaan terhadap 2 wanita lain di wilayah tersebut, guys. Melinda sebelumnya terlihat masuk ke mobil Samuel sebelum akhirnya ditemukan tewas di area pemakaman sekitar 1 bulan kemudian. Polisi sempat mencurigai Samuel dan menahannya. Namun karena kondisi jasad Melinda sudah membusuk dan bukti forensik saat itu masih terbatas, kasus tersebut tidak berhasil membawa Samuel ke hukuman berat. Ditambah lagi, banyak saksi berasal dari lingkungan pekerja seks dan pecandu narkoba, sehingga kesaksian mereka sering dianggap tidak meyakinkan oleh pengadilan pada masa itu. Akhirnya Samuel kembali bebas nih. 2 tahun kemudian, tepatnya Oktober 1984, di San Diego, California nih, Samuel kembali ditangkap. Kali ini ia didakwa atas penculikan, penganiayaan berat, dan percobaan pembunuhan. Korban bernama Laurie Barros berhasil selamat setelah melawan saat Samuel mencoba mencekiknya di dalam mobil. Laurie kemudian langsung melapor ke polisi. Bahkan tidak lama setelah laporan itu nih, polisi kembali menemukan Samuel bersama wanita lain yang sudah tidak sadarkan diri di dalam mobilnya dengan kondisi wajah penuh luka, guys. Namun meski bukti mulai mengarah kuat kepadanya, Samuel lagi-lagi lolos dari hukuman berat. Ia hanya menerima hukuman penjara singkat dan ia bebas pada tahun 1987, guys. Lanjut, setelah bebas dari penjara California nih pada tahun 1987, Samuel pindah ke Los Angeles. Di kota inilah aksi pembunuhannya menjadi semakin sering. Dalam rentang akhir tahun 1980-an, Samuel diketahui membunuh banyak wanita di wilayah Los Angeles Selatan. Modusnya juga mulai berubah. Ia tidak lagi membawa korban ke tempat jauh seperti sebelumnya. Banyak korban dibunuh di dalam mobil, gang sempit, atau bangunan kosong sebelum jasadnya dibuang begitu saja, guys. Memasuki tahun 1990-an hingga awal 2000-an nih, Samuel kembali menjalani hidup nomaden. Ia terus berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain menggunakan mobil, mulai dari Florida, Georgia, Kentucky, Ohio, hingga Mississippi. Di hampir setiap tempat yang ia singgahi nih, Samuel terus mencari korban baru. Memasuki akhir tahun 1990-an, kepolisian Amerika mulai menggunakan database DNA nasional nih bernama CODIS. Berbagai sampel DNA dari kasus pembunuhan lama mulai dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Dan ternyata nih, dalam beberapa kasus pembunuhan di Los Angeles, Samuel sempat meninggalkan jejak DNA pada tubuh korban, guys. Pada tahun 2012, setelah puluhan tahun berpindah-pindah kota dan membunuh banyak korban, pelarian Samuel Little akhirnya mulai berakhir nih. Saat itu Samuel sudah berusia 72 tahun dan hidup berpindah-pindah di rumah singgah tunawisma. Pada September 2012 nih, Samuel ditangkap polisi karena kasus narkoba dan pelanggaran masa percobaan dari California. Setelah itu, Samuel diekstradisi ke Los Angeles dan menjalani proses hukum, guys. Sesuai prosedur, polisi mengambil sampel DNA Samuel Little nih, dan disinilah semua berubah, guys. Mampus. Saat DNA itu dimasukkan ke database kriminal FBI nih, hasilnya langsung cocok, guys, dengan bukti DNA dari 3 wanita yang dibunuh di Los Angeles pada akhir tahun 1980-an. Dan setelah hasil DNA Samuel Little cocok nih dengan 3 kasus pembunuhan, statusnya langsung berubah menjadi tersangka utama pembunuhan berantai nih. Pada awal pemeriksaan, Samuel tetap membantah semua tuduhan. Ia sering tampil lemah di kursi roda dan mencoba membuat dirinya terlihat seperti pria tua biasa. Namun polisi sudah memiliki bukti DNA yang sangat kuat dari tubuh para korban. Pada tahun 2014, Samuel Little akhirnya menjalani persidangan. Juri menyatakan dirinya bersalah atas pembunuhan Carol Alford, Guadalupe Apodaca, dan Audrey Nelson Everett. Hakim kemudian menjatuhkan 3 hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Mampus nih orang. Setelah dipindahkan ke penjara keamanan maksimum di California nih, Samuel sempat tetap bungkam selama beberapa tahun.
Sampai akhirnya pada tahun 2018 nih, seorang anggota Texas Ranger bernama James Holland datang menemui Samuel nih. Holland mencurigai Samuel terlibat dalam kasus pembunuhan wanita di Texas tahun 1994. Berbeda dengan interrogator lain, Holland tidak menekan Samuel dengan ancaman atau emosi nih. Ia justru mengajak Samuel mengobrol santai tentang masa mudanya sebagai petinju. Perlahan-lahan Samuel mulai nyaman berbicara, dan sejak saat itulah pengakuan besar mulai keluar, guys. Samuel Little mulai menceritakan pembunuhan demi pembunuhan yang ia lakukan selama puluhan tahun di berbagai negara bagian Amerika. Ia mengaku telah membunuh 93 wanita, dan hal yang membuat polisi terkejut nih, Samuel masih mampu mengingat wajah banyak korbannya dengan sangat detail. Di dalam penjara, ia bahkan menggambar sketsa wajah para korban satu persatu, guys. Sketsa itu kemudian disebarkan FBI di berbagai kepolisian di Amerika Serikat, ya, untuk membantu mengidentifikasi korban yang selama ini tidak diketahui identitasnya. Seiring bertambahnya usia, kondisi kesehatan Samuel mulai menurun nih akibat diabetes dan penyakit jantung. Pada tanggal 30 Desember 2020, Samuel Little meninggal dunia di usia 80 tahun di sebuah rumah sakit luar penjara California. Dari kisah Samuel Little juga bisa dilihat kalau lingkungan dan pola asuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Sejak kecil, Samuel hidup tanpa perhatian yang cukup dari orang tuanya, guys. Ia tumbuh dengan rasa ditolak, hidup tidak stabil, dan juga terlibat kriminal sejak usia muda. Meski itu bukan alasan untuk membenarkan tindakannya, tapi hal-hal seperti itu bisa membentuk kepribadian seseorang menjadi rusak kalau tidak ditangani dengan benar. Karena itu, perhatian orang tua, lingkungan yang sehat, dan pendidikan sejak kecil memang penting banget, guys. Kadang dampaknya tidak langsung terlihat, tapi bisa memengaruhi kehidupan seseorang sampai dewasa. Semoga kasus seperti Samuel Little ini tidak terulang lagi di masa depan, dan semoga juga tidak ada lagi korban-korban yang diabaikan begitu saja. Kalau kalian suka pembahasan kasus seperti ini, jangan lupa subscribe. Ya, karena masih banyak kasus kriminal, misteri, dan cerita gelap lain yang bakal gua bahas di channel ini, guys.